Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Baik, video ini viral di media sosial, di mana katanya Ustadz Abdul Somad dibaptis masuk Kristen. Lalu kemudian banyak komentar di bawahnya, Tuhan jamah Pak Somad. Pertanyaannya kemudian, siapa yang membaptisnya? Pastorkah atau editor? Ini video yang hemat kami bikin geleng-geleng kepala dan garuk-garuk tembok ya, Pak. Karena di mana akal sehatnya coba? Dan Muslim ini berbagai macam cara mereka memfitnah Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad SAW, termasuk memfitnah Ustadz yang kemudian kesehariannya adalah dakwah, syiar agama, lalu kemudian dibikin seolah-olah Ustadz Abdul Somad ini keluar daripada Islam. Ikhwafillah, ini hemat kami lucu. Bahkan yang komentar ini bukan hanya ini saja ya ikhwah. Kita lihat di komentar berikutnya, kalau Yesus sudah berkehendak dan berkenan, siapa yang bisa melawan? Baik, sahabat Asik Ngaji, hemat kami, ini sangat naif ya ikhwah. Karena mereka berbagai macam cara untuk menuduh dan memfitnah. Sampai-sampai da'i atau ustadz sendiri kemudian difitnah, katanya masuk Kristen, dibaptis. Siapa yang memposting ini? Yang memposting di video TikTok itu adalah Edis TV ya ikhwah. Di mana Edis TV ini sehari-harinya membuat syubhat kepada Islam. Dan memang tatkala orang ini membuat syubhat di TikToknya itu, tidak ada kemudian orang yang murtad keluar daripada Islam. Mungkin dengan seperti itu orang ini gagal dalam memurtadkan umat Islam, maka difitnahlah ustadz, difitnahlah dai bahwa Ustadz Abdul Somad dibaptis masuk Kristen ya ikhwah. Ini kan sangat lucu ya ikhwah. Baik, kita akan lihat video asli daripada Ustadz Abdul Somad di mana dan sedang apa Ustadz Abdul Somad ini. Baik ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan. Ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. Nah, kita bandingkan Bapa dengan video ini ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan tadi yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana di video itu diperlihatkan seolah-olah Ustadz Abdul Somad telah dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Jurusnya. Tetapi ternyata berita ini adalah berita hoak,
dan hal ini tidak benar-benar terjadi. Nah, saudara-saudara diberkati Tuhan, dari video ini kita melihat bagaimana memang videonya ini ya tidak sesuai dengan aslinya. Dan di sini kalau kita melihat seolah-olah dalam hal ini Kristen lah yang disalahkan. Dan editor yang melakukan ini seolah-olah adalah pekerjaan dari ya Kristen. Ya lagi-lagi Kristen lah yang disalahkan dalam hal ini. Tetapi sebagai pendeta perlu saya menyampaikan bahwa dalam kekristenan hal seperti itu tidak pernah diajarkan. Ya untuk apa? Ya untuk apa orang Kristen ya sebagai pengikut Yesus ya melakukan suatu kebohongan hanya untuk menyatakan agamanya benar di hadapan publik? Ya untuk apa? Karena kehidupan kita ya tidak perlu ya kita bangga-banggakan agar dilihat orang, dipuji orang. Kita tidak mencari perkenanan manusia, tapi mencari perkenanan Tuhan. Karena yang paling terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana Tuhan menilai kita. Ya, dalam kekristenan diajarkan agar kita itu jangan mau menjadi saksi dusta. Artinya dilarang untuk berdusta. Ya, dan dalam kekristenan juga diajarkan bahwa jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Karena apa yang lebih dari situ berasal dari iblis, kata firman Tuhan. Ya, jadi ya dalam hal ini kita tidak boleh ya langsung ceplos menyudutkan seolah-olah pelakunya adalah orang Kristen. Ya, dan kalau memang ya pelakunya kita katakan orang Kristen, tapi saya mau katakan Alkitab firman Tuhan tidak mengajarkan hal demikian. Karena untuk apa seorang Ustadz Abdul Somad menjadi pengikut Yesus? Apa untungnya bagi saya? Ya apa untungnya bagi yang lain? Ya, karena hidup kami tidak ditentukan oleh itu, tapi hidup kami ditentukan oleh iman kami kepada Yesus. Itu yang perlu kita pahami dan itu yang perlu kita ketahui dalam hal ini ya. Dan saudara-saudara perlu juga saya sampaikan bahwa ya video viral ini ya seharusnya ya kalau memang pelakunya adalah orang Kristen yang mengabarkan berita hoak atau fitnah ini, ya saya sarankan kepada Anda segeralah melakukan tindakan-tindakan yang baik. Jangan lakukan hal demikian. Karena untuk apa Anda memutarbalikkan berita ini? Kalau hal itu mungkin viral, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepadamu. Ya, Tuhan tidak berkenan akan perbuatan-perbuatan yang memfitnah seperti itu. Itu bukan ajaran Kristen dan itu bukan ajaran Yesus Kristus. Ya, itu perlu kita pahami dan itu juga perlu kita ketahui supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak menjadi berkat, menjadi orang Kristen yang tidak mencerminkan kehidupan yang baik di tengah-tengah khususnya negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saudara-saudara. Nah, sekianlah video yang saya bagikan. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan sekaligus mengedukasi. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.